Sekarang kita lanjut ke pembahasan barisan dan deret. Oke, soal yang pertama, diketahui jumlah n suku pertama dari deret aritmatika dinyatakan dengan Sn sama dengan n kuadrat min 2n. Tentukan nilai suku ke-15. Jadi di sini ada hubungan antara Sn dan Un. Suku ke-15 ini kan artinya yang ditanya adalah U15. Berarti kalau kita punya rumus Sn, kemudian kita mau nyari Un, kita bisa pakai rumus ini. Jadi Un sama dengan Sn min 1. Jadi ketika kita mau cari U15, berarti kita harus cari S15 dan S15 kurang 1 berarti S14. Ya, ini rumusnya. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu. Oh, S15 berarti nyarinya ya tetap pakai rumus yang ini. Ya. Jadi 15 kuadrat min 2 kali 15. 15 kuadrat itu kan 225 ya. Min 30. Nah, coba kita cari berapa? 195. Kemudian kita cari lagi S14-nya. Ya. S14-nya itu berarti 14 kuadrat min 2 kali 14. Nah, 14 kuadrat itu berapa? 196 ya. Oke. 196 min 14 kali 2 28. Oke. Berarti jawabannya 168. Nah, sekarang kita ganti. S15-nya itu tadi ketemunya 195, S14-nya 168. Tinggal kita kurangi, berapa jadinya? 195 dikurangi 168, itu hasilnya adalah 27 ya. Jadi suku ke-15 dari barisan itu adalah 27. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6 ya. Nah, jadi produksi pupuk organik menghasilkan 100 ton pada bulan pertama. Nah, ingat, jadi kalau kata bulan pertama ini berarti menunjukkan kalau si 100 ton ini adalah suku pertama. Suku pertama itu kan sama aja dengan A. Berarti A-nya itu adalah 100 ton. Kemudian setiap bulannya, nah ingat di sini setiap bulannya ya, menaikkan produksi secara tetap 5 ton. Oh, berarti bedanya itu adalah 5 ton. Ingat setiap bulan ya. Tentukan jumlah pupuk yang diproduksi selama 1 tahun. Oh, berarti N-nya itu adalah 1 tahun. Nah, tahun ini itu harus kita ubah ke bulan. Kenapa? Karena di sini tadi produksinya setiap bulan naiknya ya. Berarti 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, sekarang karena yang ditanya adalah jumlah, berarti itu menandakan SN yang ditanya. Kecuali kalau dia nanya misalnya produksi pada bulan ke-12. Nah, itu baru U12 yang ditanya. Tapi karena ini yang ditanyakan jumlah, berarti SN. Apa rumus SN? N per 2, 2A plus N-1 kali B. Udah, kita tinggal masukin aja semua nilai yang ada ya. Jadi kita masukin nilainya. Oke, kita masukin ya sekarang. Berarti S12 itu sama dengan 12 per 2, 2 kali A-nya 100 ditambah N-nya 12 kurang 1 dikali B-nya 5. Nah, 12 bagi 2 berapa? 6. 2 kali 100 tuh 200 ditambah 12 kali kurang 1 11 kali 5 ya. Atau ini bisa dihitung jadi 6 kali 200 tambah 11 kali 5 itu 55. Berarti ini 6 kali 255. Nah, berapa 6 kali 255? 6 kali 202 255 1530. Inilah hasilnya ya. Oke, lanjut. Jadi ini soal nomor 6. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Oke, nomor 7 ini diketahui suku ketiga dan suku kelima
suatu barisan geometri. Nah, di sini barisannya geometri ya. Berarti kalau suku ke artinya rumus UN-nya adalah A, R, N-1. 9 dan 81. Jadi suku ketiganya itu 9, suku kelimanya itu 81 dengan rasionya positif. Nah, sekarang kita diminta cari suku pertama, rasio, dan suku keempat. Nah, tapi sebenarnya nanti di sini yang akan ketemu duluan itu adalah rasio ya. Jadi kita pakai ya, kita bandingkan suku kelima dengan suku ketiga. Berarti suku kelimanya itu 81, suku ketiganya itu 9. Berdasarkan rumus UN yang kita ketahui, U5 ini bisa berubah jadi AR 5 kurang 1 berapa? 4. Per U3 nya berarti AR 3 kurang 1 2 sama dengan 81 bagi 9 itu kan 9 ya. Nah, di sini kita bisa ketemu hasilnya ini boleh hilang A-nya. Nah, kemudian sisanya R pangkat 4 dikurang 2. Kenapa dikurang? Karena ini basisnya udah sama dan dia dibagi jadi pengurangan ya. Berarti 9. Berarti R pangkat 2 sama dengan 9. Berarti R sama dengan 9 itu kan boleh kita ubah jadi 3 pangkat 2 ya. Nah, sehingga di sini kita dapat R-nya itu adalah 3. Sebenarnya di sini dia bisa positif atau negatif ya. Jadi R kuadrat ini bisa kita buat plus minus akar 9. Berarti bisa jawabannya plus minus 3 sebenarnya. Nah, hanya saja di soal itu dia udah ngasih tahu kalau yang diambil tuh adalah rasionya positif ya. Berarti kita langsung aja ngambil. Jadi di sini R ini kan sebenarnya bisa nilainya min 3 atau bisa nilainya 3. Tapi kita ambil yang positif karena diminta di soal yang positif. Oke, ketemu kan R-nya? Nah, jadi yang pertama ketemu malah rasio ya, bukan suku pertama. Oke, selanjutnya kita nyari suku pertama. Untuk nyari suku pertama ya, yang A, suku pertamanya itu kalian bisa cari pakai ini aja. Kan diketahui U3 itu sama dengan 9. U3 ini kalau kita jabarin pakai rumus UN berarti AR 3 kurang 1 2 sama dengan 9. Berarti A, R-nya itu udah ketahuan 3 kuadrat sama dengan 9. Berarti A kali 9 sama dengan 9. Berarti A sama dengan 9 bagi 9 berapa? 1. Oke. Yang terakhir suku keempat. Oke. Suku keempat. Ya, pakai aja rumus UN ya. Berarti AR N-1. Berarti suku keempat AR 4 kurang 1. Kita ganti A-nya 1, R-nya 3 pangkat 3. Berarti 1 kali 3 pangkat 3 27. Sehingga suku keempatnya adalah 27. Oke, kita lanjut. Oke, semoga masih semangat ya belajarnya. Nah, lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 nih sebuah bola. Nah, sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter. Kalau kita ilustrasiin, itu nih ada bola nih. Ya, jadi ada bola. Kemudian bola ini dijatuhkan dari ketinggian. Jadi bola ini jatuh nih. Ya, dari ketinggian 10 meter. Kemudian dia memantul lagi. Ya, bolanya ini memantul lagi ya. Dengan ketinggiannya berapa? Memantulnya. Nah, jadi di sini memantulnya 4/5 kali. Nah, dan seterusnya sampai bolanya itu jatuh. Terhenti ya maksudnya ya. Sampai bolanya itu terhenti. Nah, sebenarnya ini kita bisa pakai nyari panjang lintasannya ya, PL-nya itu sebenarnya bisa pakai H ditambah 2 kali S tak hingga. Nah, H ditambah 2 kali S tak hingga itu apa? A per 1 min R. Nah, cuman kan kepanjangan ya, sedangkan waktunya terbatas. Nah, H itu yang mana? H itu yang ini ya. Terus nanti R-nya itu yang mana? 4/5. Nah, 4/5 ini yang jadi R-nya.
Nah, tinggal dimasukin aja ya. A-nya itu yang mana? A-nya itu adalah 4/5 kali H ya. Berarti 4/5 kali 10. Kan agak repot ya. Jadi sebenarnya ada cara cepatnya ya. Jadi kalian bisa pakai ini. Rumusnya itu adalah panjang lintasan sama dengan H dikali ya Q plus P per Q min P. Nah, siapa yang jadi H? H-nya itu tetap, H-nya itu yang ini ya. Kemudian yang ini itu P, yang ini itu Q. Udah tinggal masukin aja. Berarti 10 dikali 5 tambah 9 per kok 5 tambah 9 sih? 5 tambah 4 maksudnya. Hasilnya nanti 9 ya. 5 tambah 4 per 5 kurang 4. Berarti 10. 5 tambah 4 itu berapa? 9. 5 kurang 4 1. Berarti hasilnya berapa kalau dikurang? 90 ya. Jadi di sini ketemu 90. Jadi panjang lintasannya adalah atau jumlah seluruh lintasan bolanya adalah 90. Oke, kita habis ternyata. Oke, nanti tersisa 2 soal lagi itu tentang apa? SPLTV kalau nggak salah ya. Ditunggu di video berikutnya ya. Oke, terima kasih.